Welcome to my YouTube channel. Jadi di kanal video ini kita akan membahas seputar tentang keperawatan, kesehatan, dan lain-lainnya. Untuk video kali ini kita akan membahas latihan-latihan soal SKB keperawatan buat preparing persiapan CPNS 2024. Oke, good luck ya guys. Semoga tahun ini bisa diterima CPNS 2024. Let's go, kita bahas soal-soalnya. Oke, langsung saja soal yang pertama. Nyonya D dirawat di ruang dahlia selama 10 hari. Klien mengeluh sering kencing, sering lapar, sering haus. Klien memiliki riwayat penyakit diabetes. Klien juga mengeluh pegal, kram, dan tidak nyaman di bagian kaki bagian bawah yang terjadi saat beraktivitas dan menghilang dengan istirahat. Perawat P akan melakukan tindakan untuk memastikan terjadinya peripheral artery disease. Tindakan yang dilakukan perawat P adalah pemeriksaan A. Edema, B. Skala nyeri, C. Gula darah sewaktu, D. Ankle brachial index, E. Tonus otot. Baik teman-teman semua, sebelumnya kita harus pahami dulu pertanyaannya. Di sini pertanyaannya, perawat P akan melakukan tindakan untuk memastikan terjadinya peripheral artery disease. Tindakan yang dilakukan perawat P adalah, jadi kita harus tahu apa sih peripheral artery disease itu? Peripheral artery disease itu ialah suatu kondisi peredaran darah saat pembuluh darah menyempit sehingga mengurangi aliran darah ke kaki. Seperti itu teman-teman, yang dimaksud dengan peripheral artery disease. Maka jawabannya adalah, kita bahas bareng-bareng teman-teman. Untuk jawaban A, edema, jelas bukan ya. B, skala nyeri, jelas sekali bukan. C, gula darah sewaktu, tentu saja tidak. D, ankle brachial index, bisa jadi. E, tonus otot. Apakah tonus otot? Oke, jadi jawabannya adalah yang D, ankle brachial index. Ankle brachial index adalah membandingkan ukuran tekanan darah sistolik pada pergelangan kaki dengan tekanan darah sistolik pada beraci. Nilai normalnya seperti yang tertera di teks, 1,0 sampai 1,4. Untuk cara mengukurnya juga sudah tertera. Dan pemeriksaan ini ditujukan biasanya untuk melihat kapasitas fungsional pada pembuluh darah kaki. Soal yang kedua. Berikut merupakan fungsi legislasi keperawatan, kecuali. Oke, jadi teman-teman, nanti biasanya yang muncul saat tes SKB keperawatan CPNS itu, soalnya tidak melulu tentang kasus seperti itu. Jadi ada yang wawasan, seperti soal yang ini, fungsi legislasi keperawatan. Jadi mau tidak mau kita harus tahu apa sih fungsi legislasi keperawatan. Baik, ini langsung kita tampilkan fungsi legislasi keperawatan. Di sini ada beberapa fungsi legislasi keperawatan, teman-teman bisa hafalkan dan fahami. Jadi jawaban soal nomor 2 adalah yang mana ini teman-teman? Jadi di sini ini yang kecuali, berarti yang bukan fungsi legislasi. Ya, benar sekali jawabannya yang E, mengatur kewenangan untuk menjalankan praktek medis secara perorangan. Soal nomor 3, soal kasus lagi nih teman-teman. Langsung saja, Tuan A datang ke puskesmas dengan mengeluh batuk semenjak 7 hari yang lalu. Klien terdiagnosa TB. Setelah dilakukan survei, klien tinggal di rumah padat penduduk, ruang antar rumah sempit, jendela jarang terbuka, banyak perokok aktif di sekitar rumah, banyak orang berlalu lalang dan meludah sembarangan di kawasan rumah klien. Apa yang menjadi faktor penentu penularan TB di lingkungan klien? Ya, jadi soalnya ini agak menjebak ya teman-teman. Ini jawabannya seakan-akan semuanya benar. Jadi kita harus benar-benar hati-hati dan fokus mana jawaban yang paling benar. Mari kita tinjau. Jawaban yang A, lingkungan padat penduduk dan rumah berdempetan. Yang B, tidak menjalankan perawatan rutin ke vaskes. C, jendela jarang dibuka. D, orang yang berlalu lalang dan meludah sembarangan. E, masyarakat perokok aktif. Yang mana nih menurut teman-teman semua? Gimana? Sudah dapat jawabannya? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah yang D, orang yang berlalu lalang dan meludah sembarangan.
Kenapa jawabannya yang D? Ini ya teman-teman pembahasannya. Jadi penularan TB itu terjadi bisa melalui droplet, yaitu ketika seorang tidak sengaja menghirup percikan ludah dari orang lain yang mengidap TB, seperti itu. Ke soal selanjutnya. Nyonya B dirawat di RSJ semenjak 7 hari yang lalu. Saat pengkajian, klien mengatakan mereka sengaja mengirim saya ke sini untuk mengambil harta warisan saya. Perawat menjawab, siapa yang Nyonya maksud? Komunikasi apa yang dilakukan perawat? A. Feedback, B. Clarification, C. Repeating, D. Focusing, E. Reflective. Sebenarnya soal ini tidak terlalu sulit ya teman-teman. Tentunya teman-teman pasti sudah tahu ini jawabannya apa. Ya, betul. Jawabannya adalah B. Clarification. Karena perawatnya menanyakan, siapa yang Nyonya maksud? Seperti itu ya. Betul. Lanjut soal yang terakhir. Klien baru datang ke rumah sakit dengan keluhan lemas dan pusing berat. Kesimpulan dari hasil pengkajian, klien akan dipasang infus NaCl 0,9%. Sebelum melakukan kegiatan tersebut, perawat melakukan informed consent untuk meminta persetujuan klien. Dari kasus di atas, prinsip etik yang dilakukan perawat adalah A. Beneficence, B. Autonomy, C. Fidelity, D. Veracity, E. Non-maleficence. Jadi pasti kode etik keperawatan itu juga masuk teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu dan hafal tentunya ya etik-etik keperawatan. Ini dia 7 prinsip etik keperawatan. Yang pertama itu otonomi, menghormati hak pasien. Yang kedua non-maleficence, tidak merugikan pasien. Yang ketiga beneficence, melakukan yang terbaik bagi pasien. Yang keempat justice, adil. Veracity, berkata jujur. Fidelity, menepati janji kepada pasien. Dan confidentiality, mampu menjaga rahasia pasien. Ya, itu teman-teman harus tahu ya, dihafalkan ya. Jadi, untuk jawaban yang terakhir yaitu ya jawabannya yang B. Autonomi, menghormati hak pasien. Karena kan kita melakukan informed consent. Jadi kalau pasien menolak berarti kita hormati keputusan pasien. Jangan dilakukan. Seperti itu. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran untuk SKB CPNS keperawatan. Kita lanjutkan di next video. Terima kasih banyak.